Yang terhormat Bapak Ketua MPR, Bapak Bambang Susatyo, selebihnya puan-puan dan tuan-tuan yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia, dan damai buat saudara sekalian. Kebangkitan selalu merupakan usaha kesengajaan. Gerak maju peradaban selalu usaha kesengajaan. Sumpah Pemuda dibangun atas dasar kesengajaan, kita merdeka dibangun atas dasar usaha sadar secara sengaja. Tidak ada gerak maju, gerak beradab tanpa secara sengaja dengan terencana. Dan bangsa ini tidak akan berjalan baik-baik saja hanya dengan tiba. Dan dari mana kita harus memulainya? Pertama dengan keyakinan. Makanya Pancasila dimulai dari ketuhanan. We are what we believe. Keyakinan itu membangkit apa disebut dengan the law of attraction. Kalau kita yakin, punya prasangka baik terhadap yang transenden, pintu-pintu berkah akan terbuka. Ketika kita mau merdeka, tidak ada seorang pun yang mempercayai Indonesia bisa merdeka. Waktu itu kita digengket oleh dua kekuatan besar, Sekutu dan Poros. Jangankan di hadapan dua raksasa ini, sedangkan di bawah Belanda, satu noktah kecil di Eropa, kita dijajah beratus tahun. Jadi bagaimana mungkin kita bisa merdeka? Tapi para pendiri bangsa sebagai cerminan dari pemahaman tentang ketuhanan, bahwa segala sesuatu selalu ada yang tidak bisa hanya dibatasi oleh perhitungan di atas kertas. Bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang memungkinkan, yang impossible itu menjadi possible. Kalau kamu yakin sesuatu itu bisa terjadi, bahkan kata Yesus Kristus, kalau kamu yakin bisa berjalan di atas air laut, semesta akan membuat kamu bisa berjalan di atas laut. Dan betul, ternyata dengan keyakinan yang penuh itu, Indonesia bisa merdeka. Tapi keyakinan tanpa vision, itu ibarat satu kebutaan. Para pendiri bangsa juga, di balik keyakinan dan kepercayaan diri itu, memperlengkapi diri dengan satu visi tentang bagaimana kita merdeka, dan bagaimana pasca merdeka, mereka sudah visi yang terang. Dan visi itu kemudian nanti dirumuskan ketika kita membangun BPUPK, PKI, merencanakan tentang filosofi negara, tentang konstitusi negara. Mereka tahu persis jalan ke depan Indonesia itu harus disusun dengan vision seperti apa. Untuk mudahnya, kita sekarang berada di gedung kompleks Gedung Perwakilan Rakyat ini, dan kita mulai dari sini, kita melihat bagaimana cara berpikir para pendiri bangsa. Lihat, kalau kita ingin menjalankan pemerintahan demokrasi sebagai jaring-jaring koordinasi diri yang mempertaruhkan segala kekuatan nasional menjadi satu kekuatan perubahan, kita lihat di dalam Pancasila, demokrasi pemerintahan itu ada di sila keempat. Sila keempat diapit oleh 1, 2, 3, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan sebelah kanannya adalah keadilan sosial. Ini cara berpikirnya seperti itu. Jadi demokrasi yang dikendaki sebagai cara untuk enabler yang memungkinkan gerak ke depan itu bisa membawa bangsa ke arah masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu pertama-tama memerlukan prasyarat rohaniah, prasyarat mental, prasyarat kultural. Dimulai dari prasangka positif dengan iman yang memancarkan energi positif, bahwa energi buruk tidak akan membawa kebaikan. Hanya dengan positive emotion, jalannya seluruh kekuatan nasional bisa digerakkan bersama untuk tujuan yang baik. Sebagai pancaran dari iman itu kemudian masuk kita sila kedua. Sila kedua itu kuncinya dua. Kalau kita ingin menggaungkan kemanusiaan, dua prasyaratnya. Pertama, care, mutual care, saling peduli terhadap sesama, tetangga, yang berbeda apapun, kita peduli.
Kalau Aceh mengalami tsunami, orang di timur tidak sempat bertanya, Aceh itu agamanya apa, etnisnya apa, kita care, kita sumbang mereka. Care. Yang kita khawatirkan hari ini justru ketika satu golongan ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa kesulitan, golongan lain mengatakan, syukurin lo. Berarti care mulai pudar di antaranya. Kalau yang satu untung, yang lain buntung, berarti nilai care mulai pudar di antaranya. Yang kedua, kemanusiaan dibangun oleh semangat namanya liberty, kebebasan. Dan ada dua jenis kebebasan yang harus kita kembangkan. Pertama namanya negative liberty, kebebasan negatif. Kata kuncinya merdeka dari apa? Merdeka dari penindasan, merdeka dari penjajahan, merdeka dari diskriminasi, merdeka dari ketakutan. Itu namanya negative liberty. Pada titik itu, Orde Reformasi sudah banyak menghadirkan kita satu surplus negative liberty. Kita bebas dari represi, bebas dari macam-macam. Tapi yang kedua adalah namanya positive liberty. Kata kuncinya untuk merdeka, bebas untuk apa? Bebas untuk mengembangkan diri, bebas untuk membangun kehidupan kebangsaan yang lebih baik, bebas untuk mencapai pencapaian-pencapaian terluhur dari potensi-potensi kemanusiaan itu. Dan kita lihat negatif liberty Indonesia belum mengarah kepada positif liberty yang optimal. Dan dengan care dan liberty terkoneksi, inklusi, kita saling terhubung, kita inklusi, punya kesetaraan akses pada pendidikan, pengajaran, pada kesehatan, pada perbankan, permodalan, ada mutual trust di antara kita, dengan connectivity dan inklusif itu kita kuat persatuan kita. Itulah sisi prasyarat mental, kultural yang menjadi topangan bagi demokrasi. Sebelah kanan, setelah demokrasi dijalankan, itu harus mengarah kepada keadilan sosial. Karena kalau demokrasi mengarah pada kesenjangan sosial atau ketidakadilan sosial yang lebih besar, seperti kata Soekarno, seperti kata Bung Hatta, di dalam demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, kebebasan tidak akan bertahan lama. Tsunami sosial akan terjadi, akan menikam demokrasi itu sendiri. Sekarang studi-studi sosiologi politik, studi sosial ekonomi menunjukkan bahwa di satu sisi kesenjangan sampai level tertentu itu ditolerir karena tanpa adanya derajat kesenjangan tidak ada insentif bagi meritokrasi. Hanya dengan ada sedikit ruang bagi kesenjangan, maka ada insentif bagi pencapaian prestasi manusia, ada reward bagi achievement, bagi meritokrasi. Oleh karena itu, di dalam satu negara di mana semuanya sama rata, sama rasa, itu tidak ada insentif bagi meritokrasi. To some extent, kesenjangan itu diperlukan untuk mendrive prestasi, mendrive achievement. Tetapi kalau kesenjangan dibiarkan terlalu lebar, karena satu, desain politik tadi tidak memprotek ke arah yang lebih baik, ternyata kesenjangan yang lebar itu bukan hanya mengancam si miskin, tapi juga berbahaya bagi yang kaya. Menimbulkan polarisasi sosial yang tajam, prasangka, saling tidak percaya, mutual distrust, yang ujungnya bisa bukan saja yang miskin bermasalah, tapi kata yang kaya juga drag down, ditarik ke bawah. Contoh terbaiknya adalah Amerika Serikat. Negara yang dimulai sebagai imigran yang relatif equal, penguasaan atas lahan utara, dan Amerika adalah pelopor universal education dan masuk university gratis pasca Perang Dunia Kedua. Tetapi lama-lama ketika kesenjangan dibiarkan terlalu lebar, sekolah-sekolah elit, universitas elit jatuh ke elit juga. Jadi munculnya sekarang sekolah-sekolah elit seperti Harvard dan lain-lain didominasi oleh kalangan elit. Kalangan elit juga nanti melahirkan komplek-komplek industri elit yang merekrut orang-orang dari sekolah-sekolah universitas elit. Itu disebut dengan meritokrasi, trap, jebakan meritokrasi. Dan berbeda dengan aristokrasi lama, di mana aristokrasi lama sebagai owner, kemudian meng-hire
the best mind, the brightest mind dari berbagai tempat, middle class, untuk bekerja di perusahaannya. Tata kelola yang baik harus selalu memberikan peran-peran secara proporsional, memberikan peran yang proper, mana yang sebaiknya digarap oleh negara, mana yang sebaiknya digarap oleh komunitas, dan mana yang sebaiknya dikerjakan oleh dunia usaha. Dunia usaha bukan lawan dari negara, tapi dunia usaha adalah partner di dalam usaha kemakmuran kita hidup bersama. Komunitas itu pemasok nilai, karena komunitas adalah dari sanalah rahim nilai itu. Oleh karena itu dalam urusan tata nilai kita kembalikan kepada rahim komunitas untuk mengawalnya. Komunitas agama, komunitas sekolah, komunitas media, komunitas adat, komunitas minat bakat, komunitas kerja, ormas. Itulah gembalan nilai Pancasila yang sesungguhnya. Karena kalau nilai itu dikerjakan secara sukarela, voluntary, maka orang akan melihat Pancasila itu sebagai sesuatu yang diperlukan in everyday life, bukan hanya kepentingan dari negara. Sebaliknya kalau Pancasila terlalu indoktrinatif, top down, warga negara akan melihat itu sebagai sesuatu yang eksternal yang dipaksakan pada dirinya, sehingga Pancasila tidak menjadi bagian pembatinan yang organik di dalam diri hidup. MPR, DPR, birokrasi fokus pada perbaikan tata kelola negara. Kalau MPR, BPIP ingin mengembangkan sosialisasi Pancasila, itu lebih baik bekerjasama dengan komunitas. Tapi tugas utama negara adalah perbaiki tata kelola negara. Tata kelola pemilu, tata kelola otonomi, tata kelola riset, macam-macam tata kelola yang harus kita perbaiki. Sampai setiap rejim berganti, segalanya dimulai dari deskripsi. Harus ada kontinuitas di dalam pembangunan. Tadi ada contoh Borobudur. Borobudur pada abad ke-8. Borobudur itu dibangun 75 sampai 100 tahun. Tanpa long term planning, tidak ada perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan melampaui 3 rejim waktu itu, tidak mungkin kita bisa menyaksikan peradaban luhur seperti Borobudur yang ini. Karena itu tata kelola menjadi fokus perhatian daripada para penyelenggara negara. Usaha kemakmuran kasih tanggung jawabnya pada dunia usaha. Tidak ada negara makmur kalau dunia usahanya tidak berkembang maju. Agen utama dalam kemakmuran adalah dunia usaha, baik itu BUMN, baik itu swasta maupun koperasi, sifatnya harus partnership, sifatnya juga harus gotong royong, tolong menolong. Ada yang baik ditangani oleh BUMN, BUMD, ada yang baik ditangani oleh swasta, ada yang baik oleh koperasi. Dengan cara itu, itulah cara bekerjanya gotong royong. Masing-masing elemen punya peran, fungsinya masing-masing, tetapi secara keseluruhan sama-sama dipersatukan oleh visi bersama, membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu dia kira-kira apa yang menjadi concern jalan baru kebangkitan Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.